Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fahad Akul Insani dari kelas 10H. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan atau memberitahu kalian tentang apa itu komik. Lalu saya juga akan mempresentasikan hasil komik yang telah saya buat dan poster yang telah saya buat. Jadi sebelumnya juga saya berterima kasih banyak atas bimbingan dan pembelajaran yang telah Bapak Agan Abdul Manaf SPD berikan. Lalu lanjut saja ke materinya, yaitu materi komik. Lalu di sini saya akan memberitahu tentang materi komik. Yang pertama, ada apa sih itu komik? Yang kedua, ada unsur-unsur komik. Yang ketiga, ada jenis-jenis komik. Keempat, ada langkah-langkah untuk membuat komik. Lalu yang kelima, ada komik digital. Dan yang keenam, ada ciri-ciri komik digital. Jadi lanjut aja. Untuk komik adalah seni visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan suatu cerita. Bisa juga menyampaikan informasi. Komik dapat mencakup berbagai genre seperti humoris, petualangan, fiksi ilmiah, dan lain-lain. Lalu, komik juga mempunyai unsur, yaitu unsurnya ada 5. Nah, unsurnya yang pertama adalah gambar, kedua teks, ketiga panel, keempat balon percakapan, dan yang terakhir warna. Jadi, masing-masing tersebut mempunyai pengertian. Yang pertama, gambar. Gambar merupakan unsur utama dalam komik yang menggambarkan visual cerita. Lalu ada teks. Teks berupa dialog atau narasi yang menggambarkan cerita tersebut. Lalu ada panel. Panel adalah bagian komik yang membatasi setiap gambar atau adegan. Lalu ada balon percakapan. Balon percakapan merupakan tempat untuk menulis percakapan karakter. Jadi yang terakhir ada warna. Warna adalah mewakili suasana atau cerita, memberikan efek dramatis atau memperjelas elemen-elemen. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis komik. Yang pertama ada komik strip, komik petualangan, komik fiksi ilmiah, komik superhero, komik horor, komik romantis, komik humor, komik sejarah, dan komik pendidikan. Ada 9. Jadi yang pertama komik strip. Komik strip merupakan komik yang pendek terdiri beberapa panel. Jadi tidak lebih banyak dari panelnya lah. Lalu ada komik petualangan. Komik yang bertema tentang kisah berpetualang. Jadi kayak kisahnya ini survival. Nah, jadi yang ketiga juga ada komik fiksi ilmiah, komik yang berhubungan dengan teknologi atau dunia masa depan. Lalu ada komik superhero. Komik ini biasanya berfokus pada karakter yang memiliki kekuatan super atau yang luar biasa lah, yang fantasi, yang fiksi. Lalu komik horor. Komik yang berfokus pada karakter yang Lalu ada komik horor. Komik yang mengisahkan suatu situasi yang menakutkan. Lalu ada komik romantis. Komik yang menceritakan tentang kisah cinta. Lalu ada juga komik sejarah. Komik yang biasanya menceritakan kisah-kisah penting. Lalu yang terakhir ada komik pendidikan. Komik yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi pendidikan. Nah, oke, langkah-langkah komik. Yang pertama adalah menentukan ide, lalu pembuatan naskah, penyusunan panel, sketsa awal, penyempurnaan gambar, pengarsiran, pewarnaan, pembagian teks, dan finishing. Nah, yang pertama itu ada ide konsep, menentukan ide. Jadi dia harus menentukan ide. Yang kedua ada pembuatan naskah, menulis cerita, dialog, dan narasi. Lalu yang ketiga ada penyusunan panel, menentukan bagaimana gambar dan teks yang akan disusun. Jadi kita menentukan
bagaimana cara kita untuk membuat sebuah komik. Jadi panel itu kan kotak-kotak yang ada di dalam komik. Lalu yang keempat ada sketsa awal. Nah, sketsa awal ini kita baru membuat suatu gambar, yaitu seperti gambar alur ceritanya. Nah, lalu ada penyempurnaan gambar. Nah, dari sketsa awal ini kita akan menyempurnakan di step kelima ini, yaitu menjadikan memperluas sketsa dan menggambar dengan lebih detail. Lalu yang keenam ada pengarsiran, menambahkan bayangan-bayangan atau efek-efek yang harus dibutuhkan. Lalu yang ketujuh ada pewarnaan, mewarnai gambar sesuai dengan suasana atau adegan yang telah terjadi. Yang kedelapan ada penambahan teks, menyusun dialog, narasi, atau efek suara dalam balon percakapan. Nah, yang terakhir ada finishing, memeriksa kembali seluruh komik. Nah, setelah saya mempresentasikan tentang komik, ada pula komik. Lalu setelah saya mempresentasikan komik, yaitu ada komik, terus ada unsur-unsur komik, ada jenis-jenis komik, dan cara membuat komik. Nah, di sini juga saya akan mempresentasikan tentang komik digital. Komik digital adalah komik yang disajikan dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti tablet, handphone, komputer. Komik ini dapat berupa gambar statis, animasi, ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, ada pula ciri-ciri komik digital. Yang pertama, format digital. Yang kedua, interaktivitas. Yang ketiga, ada integrasi media multimodal. Yang keempat, ada kemudahan akses untuk distribusi. Yang kelima, ada teknologi terkini. Dan yang keenam, ada teknologi vertikal. Nah, itu adalah ciri-ciri komik digital. Nah, setelah saya memberitahu tentang komik, lalu unsur-unsur komik, jenis-jenis komik, cara membuat komik, dan komik digital, lanjut saja ke poster dan komik yang telah saya buat. Saya akan memberitahu apa yang telah saya buat. Jadi di sini komik saya sudah jadi. Nah, ini dia. Lalu ada poster yang telah saya buat. Ini adalah poster yang telah saya buat. Jadi ceritanya itu memiliki judul Kisah Cinta yang Kandas dari Kanvas. Nah, di sini juga saya sudah membuat garis-garis yang telah Bapak Agan Abdul Manaf berikan, yaitu dari atas ke bawah. Itu memiliki panjang 3 cm, kanan kiri 2 cm. Lalu untuk poster di sini kalau nggak salah 3 cm dari atas ke bawah, terus di kanan kiri 1 cm. Nah, untuk ini juga saya mencangkup tema romance atau romantis. Lalu di sini tema ini menceritakan tentang seseorang pria di sekolah yang menyukai perempuan dan membuatkan suatu gambar tersebut. Bukan membuatkan sih, lebih ke dia menyukai dan dia menggambar wajah wanita tersebut. Nah, saat dia menggambar, wanita tersebut mendatangi dia. Lalu wanita tersebut terkejut karena dia digambar sama laki-laki yang tidak tahu atau temannya lah. Nah, lalu di situ dia mulai percakapannya, dialog. Nah, pada saat itu perempuan ini menyeletuk untuk menggambarkan dia dengan laki-laki lain. Nah, di situ si laki-laki ini yang menggambarkan terkejut karena sekarang tahu kalau si perempuan ini sudah ada pasangannya. Nah, jadi si perempuan ini menyuruh si laki-laki ini menggambarkan dia dengan pasangannya. Nah, dikerjakanlah oleh laki-laki yang menyukai wanita ini.
Lalu dia menggambarkan sambil sedih. Pada saat pada saat hari selanjutnya, dia memberikan gambar tersebut dengan hati yang sangat sakit. Oke, itu adalah deskripsi dari teks saya. Lalu saya akan lanjut ke penilaian orang tua saya terhadap komik dan poster yang saya buat. Oke, jadi Bapak, di sini ada orang tua dari saya, yaitu mama saya. Nah, jadi saya ingin memberikan hasil poster saya dan komik saya yang telah saya buat. Oke, Mah, ini penilaian. Gimana hasilnya? Alhamdulillah, untuk pemula Abang bagus. Semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih bagus lagi. Udah, segitu aja? Iya. Oke, Pak, penilaian dari orang tua saya hanya segitu. Lanjut saja ke penutupan ya, Pak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi komik dan komik digital. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena saya juga masih belajar bagaimana caranya membuat suatu video. Mohon dimaafkan Bapak Agan Abdul Manaf, SPD. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.